Dia bernama Ahmad Doi Priyatna, kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 dari jurusan Teknik Arsitek. Di sini saya ingin bertanya tentang gagasan yang dipresentasikan atau disampaikan dalam lomba itu. Yang pertama yaitu memberikan solusi untuk meminimalkan penyebaran virus COVID di masyarakat. Itu bagaimana, Mas Bayu? COVID ini kan sifatnya universal, atau bisa kita sebut itu nggak semua bukan hanya satu atau dua orang yang kena, tapi ini universal, ini secara umum berimbas pada segala sektor, baik itu ekonomi, pendidikan, kesehatan, industri dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana upaya kita pada gagasan itu kan saya mengusulkan sebuah kampung yang tanggap terhadap COVID. Bukan berarti kita mau mencegah COVID, tapi bagaimana kita berdamai dengan COVID, kita hidup bersama COVID. Soalnya isunya nanti COVID ini bakal berlangsung dengan waktu yang lama, jangka waktunya lama. Jadi solusi yang paling utama adalah bagaimana caranya kita hidup bersama COVID. Nah, itu sih gagasan yang saya angkat di lomba tersebut. Terus kan katanya Mas tadi kan bagaimana kita itu hidup dalam lingkup COVID itu kan. Nah, hidupnya itu bagaimana? Masa kita caranya kita cari makan itu terus gimana? Terus masyarakatnya itu kehidupannya itu bagaimana? Itu bagaimana, Mas? Nah, selama ini nggak banyak orang tahu bahwa COVID ini memberikan banyak hikmah. Di balik dia itu sebagai wabah atau sebagai bencana, dia juga membawa hikmah. Jadi hikmahnya antara lain yang pertama, kita itu dipaksa, yang kemarin-kemarin masih belum bisa hidup secara mandiri, kita ini sekarang dipaksa untuk hidup secara mandiri, baik itu dalam lingkup keluarga, dalam lingkup RT RW, ataupun secara besar kampung gitu kan. Nah, dari situ kita mulai sadar terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, terhadap ekonomi, bagaimana kita bisa menanam, kita bisa memetik hasilnya sendiri dan bisa menjualnya ke orang-orang lain. Itu yang menjadi hikmah dari adanya COVID. Gitu. Nah, itu salah satu solusi kita bisa hidup tanpa kita memerlukan kebutuhan kita itu tergantung oleh orang lain. Kayak gitu sih. Terus kan ini kan Masnya kan ngambil dari kampung apa, Mas? Kampung Jambangan. Nah, terus kampung Jambangan itu diimplementasikan seperti apa? Nah, dibuatnya itu seperti apa? Sebenarnya ada beberapa kampung yang kita coba. Untuk prototipe kampungnya ada beberapa yang kita coba. Yang paling besar memang Kampung Jambangan di Surabaya kan, ada 3 kampung di Surabaya, satu di Sidoarjo sama satu di Nganjuk, gitu kan. Kalau Nganjuk kita udah berhasil di daerah Warujayeng sama Tempel, itu emang dari merekanya sendiri mungkin secara kebiasaan atau habitnya mereka emang kerjanya kebanyakan ke sawah. Jadi untuk mengatur orang-orang yang seperti itu lebih gampang gitu kan, lebih gampang mengarahkannya gitu. Nah, untuk yang di Surabaya sama di Sidoarjo, Surabaya ada 3, Kampung Peneleh, Kampung Jambangan, sama Kampung Pagesangan. Nah, untuk Pagesangan belum berhasil kita, soalnya mayoritas orang-orangnya itu emang kerjanya itu out gitu, jadi nggak di lingkungan mereka sendiri, jadi lebih lingkungannya lebih luas. Nah, itu untuk menyadarkannya agak sulit. Di Peneleh hampir berhasil, sama di Jambangan ini insya Allah bakal berhasil gitu. Nah, di Jambangan tapi nggak lingkup Jambangan tok ya, ini lebih ke semua kampung. Itu prinsipnya adalah yang pertama memberikan informasi sama edukasinya mereka. Jadi bagaimana sih kita bisa menghadapi COVID yang benar gitu, nggak melulu ada informasi gini terus kita ambil, kita telan mentah-mentah, nggak seperti itu. Kita harus pilih dan pilah ya. Nah, dari edukasi itu kita mulai adakan, oh ini nih langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itu nggak bisa kita rumuskan dalam hanya secari kertas gitu. Kita oret-oret terus, oh ini konsepnya seperti ini, nggak bisa itu. Jadi kita harus melibatkan baik itu dari pemuda, baik itu dari ibu PKK, dari pihak desanya juga, lalu
orang-orang yang punya produk di situ gimana sih ini kita bisa rundingan bareng kayak gitu. Habis dari situ kita mulai merambah, oh kira-kira potensi yang ada di kampung itu seperti apa. Nah potensinya Kampung Jambangan adalah adanya aliran sungai pada yang saya angkat pada lomba itu ada aliran sungai, yaitu Sungai Brantas ya kan. Ya. Nah Sungai Brantas ini orang-orang di Kampung Jambangan, khususnya Jambangan yang Streng Kali kan ini fokusnya, itu setiap hari mereka hidup dengan sungai, hidup dengan air, tapi mereka tidak ada satupun prinsip bahwa oh ini kampungku tanggap terhadap bencana kebakaran, tanggap terhadap bencana banjir enggak. Jadi dia itu hidup ala kadarnya lah istilahnya. Mereka hidup, mereka punya anane itu ya, opo anane. Nah itu yang berusaha kita rubah. Ayolah ini potensi dari kampungmu kita manfaatkan. Lalu di Jambangan itu yang menarik adalah mereka itu punya prinsip sebagai polutan filternya atau indikator kesehatan di lingkungan itu sehat atau tidak itu dengan pembudidayaan burung lovebird sama anggrek. Jadi kalau anggrek sama lovebird di situ tidak bisa berkembang biak secara baik, berarti kampung itu sudah ditetapkan atau sudah dipastikan udaranya itu kotor. Gitu. Terus ada yang menarik Mas ya tentang skemanya Masnya, diagram tuh. Ada satu yang menarik. Itu bisa dijelaskan Mas? Gimana itu skemanya? Untuk diagram nanti ditampilkan di video aja ya. Oke. Yang pertama ada namanya 3N dalam diagram saya. Saya ngangkat menarik namanya ngarit, mirip sama ngurut. Yang pertama ngarit nih. Ngarit itu identik dengan kalau kosakata bahasa Jawa itu mencari ya, mencari rumput itu kan orang-orang ngarit gitu. Nah, ini tak simbolkan sebagai economic activity atau kegiatan ekonomi. Jadi ketika kita menata kampung yang kita optimalkan pertama adalah bagaimana mereka itu maksimal income-nya, maksimal pendapatannya, tapi minimal minimal spending atau minimal pengeluarannya itu secara minimal. Dengan cara apa ya? Dengan cara menanam, dengan cara mereka berkebun. Berkebun itu untuk sebagian orang masih sebagian orang yang belum tahu informasi ini masih dipikir kebun itu harus memiliki 1 hektar lahan, 10 kali 10 lahan perkebunan. Enggak seperti itu. Kita menanam di atas genteng pun bisa. Kita menanam di teras pun bisa dengan berbagai macam cara gitu kan. Ada aquaponik, ada hidroponik, ada vertikal gitu kan. Nah kayak gitu. Itu salah satu cara untuk kita memaksimalkan income sama meminimalkan pengeluaran. Nah untuk yang ngiritnya ini kita manfaatkan potensi di Kampung Jambangan. Mereka udah terbentuk sebuah komunitas ibu-ibu yang mereka menanam pohon seperti jarak atau gedi itu pepaya Jepang, pohon jati juga. Nah dimanfaatkan dari daun-daunnya itu untuk ekoprint, jadi batik ekoprint gitu. Jadi batik yang dari tumbuhan itu ditempelkan ke kain, jadi mereka jadi batik dengan pewarna alami kayak gitu. Itu bisa dari pemasukan. Nah itu menjadi salah satu poin dalam konsep ngiritnya. Nah N yang ketiga adalah ngurut. Nah ngurut ini sebagian orang masih bertanya-tanya apakah dipijat karena orang Jawa kan pasti pijat. Pijat gimana? Enggak, bukan pijat sih sebenarnya. Ngurut itu lebih mengurutkan kembali urutannya gimana sih kalau kita beraktivitas sama orang. Soalnya kita kan sekarang hidup dengan new normal gitu kan. Era baru. Jadi kita itu harus menata lagi hidup kita, pola hidup kita, pola kesehatan kita, itu kita tata lagi. Nah itu yang disebut ngurut. Nah apakah ngurut ini hanya berlaku pada lingkup keluarga atau lingkup RT RW? Enggak, ini universal dari pihak terkait kayak ibu camat, terus lurah, RW, RT itu mereka juga berpengaruh pada ngurut ini. Jadi masyarakatnya gimana? Terus contohnya gini dah. Contohnya salah satu contoh. Ada orang itu membatasi bahwa kampungnya itu nggak boleh dimasukin. Apakah itu menjadi solusi yang dijaga? Apakah itu solusi yang terbaik? Belum tentu solusi yang terbaik. Kalau dia menjaga kampung itu untuk orang-orang yang terinfeksi virus masuk, itu memang benar. Nah, ketika orang-orang yang ada di dalam itu tidak bisa keluar atau orang-orang lain mau berkunjung tidak bisa masuk, itu kan juga menjadi masalah dalam tanda kutip gitu kan.
Terus kebiasaan masyarakat di perkotaan itu dia pasti apa ya istilahnya? Orang jual sayur melijo. Ya, melijo. Belanja ning melijo. Hmm. Nah, itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi kita selaku apa ya? Penggagas adanya desain kampung siaga corona. Gitu. Nah, bagaimana sih mereka bisa tetap belanja tapi mereka nggak perlu untuk keluar atau tidak perlu untuk berkumpul dengan banyak orang atau bergerombol gitu. Nah, dengan cara apa? Kita bikinkan sebuah grup baik itu grup yang dikoordinasi oleh beberapa pihak kayak ibu PKK dengan 3 rumah dia list perlu apa aja, lalu dia teleponkan pihak-pihak yang udah kerjasama dengan warga kampung situ, lalu dia itu menghantarkan itu setiap paginya kayak gitu lah. Lebih condong seperti Gojek lah tapi dalam lingkup kampung masif yang besar gitu kayak gitu sih. Itu salah satu contohnya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Oke. Pembahasan tentang kampung siaga corona. Siap. Untuk mau pengen kenal lebih lanjut nanti saya letakkan IG-nya Mas Bayu. Aduh. Terima kasih Mas Bayu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.